Halo semuanya, selamat siang. Salam kenal, saya Yasmin dari Ocean Indonesia Group. Dan hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang terkait krusial banget nih. Nah, yaitu bagaimana teknologi generasi baru bisa membantu kita memahami dan mengelola air secara lebih pintar lewat data real time. Nah, hari ini saya tidak akan sendiri. Di sini saya bersama Pak Bagus, yang mana kita berdua sama-sama dari Ocean Land. Jadi obrolannya itu akan lebih banyak sharing terkait pengalaman di lapangan dan juga teknologi yang digunakan. Oke. Halo Pak Bagus, selamat siang. Tenang aja Pak Bagus. Selamat siang Yasmin, selamat siang juga yang mendengar ya. Ya, jadi agak ini ya. Jadi kita akhirnya bisa ngobrol-ngobrol tapi di tempat yang bukan di kantor gitu ya. Iya, nggak kaku dan juga mungkin nggak serius ya karena nggak di kantor. Ya betul. Walaupun tetap tegang ya. Gitu ya. Tenang aja Pak Bagus, santai. Oke. Nah, biasanya kan kita ngobrolnya tuh di rapat ya Pak Bagus ya, meeting di mingguan ataupun di lapangan. Nah, sekarang kita akan coba untuk kita angkat nih ke podcast biar teman-teman itu yang mendengar tuh banyak yang tahu. Nah, Pak Bagus, mungkin kita mulai dari masalah yang cukup besar dulu nih ya. Ya, kenapa sih kira-kira monitoring air itu jadi topik yang penting banget sih untuk sekarang? Oke, berarti sesuai tema ya, Indonesia Water ya kan. Jadi emang semua tentang air. Jadi kita akan bahas fokus ke air dan peranan Ocean Land kali ya, peran Ocean Land yang berkaitan dengan air. Nah, seperti yang kita tahu, bumi aja 70%-nya air. Manusia 70-80% itu air. Jadi memang air itu elemen penting yang nggak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita ya. Nah, kemudian kenapa penting air? Jadi emang banyak hal-hal yang berhubungan dengan air ya. Kita bisa monitor kualitas air, kita bisa monitor pergerakan air, kemudian dampak air terhadap lingkungan sekitar itu bisa kita monitor. Saat ini terutama di era teknologi industri udah 4.0 di mana semua sensor, semua peralatan itu sudah IoT terintegrasi dengan internet. Jadi semua itu bisa diamati secara real time. Nah, itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya akhirnya bisa membantu para stakeholder atau mungkin pemerintah daerah atau orang yang memang punya kuasa atau berkepentingan untuk bisa mengambil keputusan yang berkaitan dengan yang tadi itu. Seperti itu. Oke, berarti itu penting banget ya, dan intinya itu kita butuh data yang real time untuk bisa ambil keputusan lebih cepat dan juga akurat dan tepat juga tentunya ya. Benar. Dan mungkin saat ini juga kita bakal fokusnya ke pulsar measurement ya Pak ya. Benar. Jadi emang Ocean Land ini kan banyak ya solusinya ya. Karena temanya air, brand yang berhubungan dengan air salah satunya adalah pulsar measurement. Betul. Oke, jadi kita masuk aja ya ke pulsar measurement ya. Oke. Jadi pulsar measurement kan brand industri yang berkaitan dengan air dari UK dan Kanada. Nah, jadi line bisnisnya itu semua yang berhubungan dengan air utamanya, terutama untuk solusi water level sama flow meter. Jadi dua itulah. Itu turunannya banyak sebenarnya. Dari flow meter itu bisa kita mengukur macam-macam lah dari situ. Nah, tadi yang sempat saya mention tentang industri 4.0. Jadi sensor-sensor saat ini bisa terhubung dengan internet, IoT. Hasilnya adalah monitoring system. Nah, ini memang saat ini tuh berguna banget di kalangan masyarakat ya. Sekarang ini memang udah ada industri 5.0. Jadi nanti kombinasi dari 4.0 ditambah AI itu akan lebih membantu lagi. Cuma saat ini kita fokus ke 4.0 dulu ya. Nah, salah satu solusinya itu adalah yang Ocean sudah lakukan ya. Jadi kita pernah membuat sistem yang saat ini juga masih berjalan. Itu adalah monitoring water level. Tapi water levelnya itu adalah sumur air tanah. Ya, sumur pantau kita sebutnya. Nah,
ini ada di Kementerian SDM, khususnya adalah Balai Konservasi Air Tanah. Jadi kita mensupport mereka untuk menghadirkan atau memberikan solusi untuk monitoring sumur pantau tadi, gitu. Oke, berarti itu lebih efisien ya Pak, dan pastinya tuh lebih akurat juga. Dan ini cukup menarik juga sih Pak, untuk kita bahas ya. Nggak cuma teorinya aja, bahkan sekarang tuh Oceanland sendiri sudah bisa dipakai ya untuk solusinya itu di Jakarta tadi ya Pak, Balai Konservasi Air Tanah. Betul, betul. Jadi saat ini yang menggunakan adalah BKT tadi atau Balai Konservasi Air Tanah. Cakupan daerahnya sebenarnya udah nggak hanya Jakarta, sebenarnya jadi udah Jabodetabek. Oke. Jabodetabek. Sebenarnya kalau di bawah mereka itu masih banyak lagi. Jadi sebenarnya nggak hanya Jakarta atau Jabodetabek, nantinya memang saat ini sebenarnya sudah ada. Jadi bukan monitoring, sensor yang terpasang sudah ada, cuman belum termonitoring secara real time. Nah itu yang kita coba untuk hadirkan. Jadi Oceanland nanti mau mensupport mereka untuk bisa menghadirkan solusi tadi secara real time. Oke. Menarik banget sih Pak Bagus itu. Dan mungkin semua data itu masuk ke platform Si Pasti ya Pak. Dan Benar, sih pasti. oke, dan ini mungkin bagian yang menurut saya lebih keren laginya gitu ya. Jadi karena awalnya tuh data mentah dari sensor yang bisa langsung divisualisasikan juga. Terus kita juga jadinya gampang untuk memahami ya, bahkan buat orang yang bukan teknis sekalipun teman-teman di sini. Jadi ini cukup keren juga ya untuk solusi-solusi terbaru sekarang ini. Ya benar, jadi emang teknologi saat ini memang udah sangat maju ya. Jadi dari data yang simpel aja tadi, dari data ketinggian muka air tanah aja bisa jadi informasi yang sangat berguna gitu. Seperti grafik mungkin ya, peta, tren juga mungkin ya. Benar, termasuk data historical ke belakang ya, untuk nanti fungsinya adalah analisa untuk kedepannya seperti apa. Oke. Gitu. Mungkin itu cukup menarik ya, karena bayangin aja kalau sistemnya itu kita bisa nggak cuma di Jakarta aja nih Pak Bagus, bisa juga di seluas-luasnya, misalnya untuk industrinya mungkin industri energi, perkebunan atau pemerintah, itu pasti efeknya bakal besar banget ya Pak Bagus ya. Benar banget. Jadi hal yang besar ini adalah di pemerintahan ya, karena hubungannya tadi sama keputusan pemerintah dalam menangani air tanah. Jadi kalau aplikasinya sebenarnya gini, kayak misalnya ada perusahaan mau mendirikan pabrik gitu kan, atau misalnya ada developer perumahan yang mau bangun perumahan, itu kan saat pabrik itu dibangun atau perumahan tadi dibangun atau apartemen itu dibangun, itu kan pasti akan menyedot air tanah ya. Iya betul banget. Nah, itu hubungannya adalah nanti kebijakan yang dimiliki oleh BKT tadi bisa memberi izin atau enggak, itu kan berdasarkan hasil monitoring tadi. Oke, betul banget sih Pak Bagus. Jadi mungkin kuncinya itu adalah kolaborasi ya. Jadi Ya. ada sistem datanya, ada juga orang-orang yang pakai datanya untuk bikin kebijakan. Jadi itu sangat memberikan solusi yang sangat besar banget nih untuk permasalahan-permasalahan air mungkin ya. Iya. Bukan hanya di Jakarta aja, mungkin nanti harapannya kita bisa sampai di luar Jakarta, mungkin di luar pulau juga ya, atau bahkan se-Indonesia. Betul banget. Oke, jadi ini salah satu misi Oceanland ya Pak, untuk membawa teknologi yang mungkin sudah terbukti efektif ya, dan menghubungkannya dengan kebutuhan nyata di lapangan. Betul ya Pak Bagus ya? Ya, betul banget. Jadi sejalan sama misi dan visi Oceanland ya. Salah satunya adalah penerapan tadi solusi untuk industri 4.0 tadi ya. Jadi teknologi ini kalau bisa memang kita terapkan tidak hanya sebenarnya di industri perairan ya, sebenarnya bisa di mana-mana sih. Gitu. Oke, berarti saat ini mungkin masih di Jakarta, namun nanti kita bisa, harapannya bisa keluar Jakarta juga, di seluruh Indonesia juga bahkan ya, mungkin kalau bisa nanti kita ke mancanegara juga ya Pak Bagus ya. Siap gak Pak Bagus? Amin, Kita bisa amin. ke mancanegara. Siap, Kira-kira. Oke, mungkin untuk kali ini, saat ini obrolannya sangat cukup daging ya Pak Bagus ya. Karena kan biasanya obrolan ini kita diskusikan hanya di ruangan meeting saja. Namun kali ini obrolan kita bisa didengar oleh teman-teman semua. Jadi semoga bisa jadi manfaat lagi. Terima kasih mungkin untuk obrolannya, dan mungkin semoga cerita kedepannya atau tentang next gen water system ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya, dan makin banyak juga pihak yang sadar
sadar kalau pengelolaan air itu butuh pendekatan yang lebih modern lagi, jadi solusinya nanti akan lebih bijak lagi, solusinya akan lebih modern lagi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bagus untuk obrolannya kali ini. Sama-sama, Yasmin. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengar. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Oh,